Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Indus Project. Di video kali ini kita akan belajar tutorial Internet of Things atau IoT lagi. Kalau di video sebelumnya kita udah membahas tutorial Internet of Things menggunakan Raspberry Pi Pico jenis W dan menggunakan protokol HTTP request. Di video kali ini kita akan menggunakan protokol lain yaitu MQTT. Jadi MQTT ini sendiri singkatan dari Message Unique Telemetry Transport, merupakan sebuah protokol yang dirancang khusus untuk keperluan Internet of Things. MQTT ini sangat efisien karena dia menggunakan sistem publish dan subscribe. Jadi kita bisa mengirimkan pesan bolak-balik dari dua device Internet of Things atau dari device lain ke device Internet of Things. Jadi sangat cocok untuk keperluan project yang membutuhkan real-time data untuk monitoring atau controlling. Dan bandwidth yang dipakai juga relatif sedikit karena data yang akan kita pakai hanya saat kita melakukan publish atau subscribe aja. Oke, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke tutorial. Sebelum kita lanjut, kita perlu setting terlebih dahulu device untuk kontrol dan monitoring lewat MQTT ke Raspberry Pi Pico-nya. Di sini saya menggunakan MQTT Dash. Ini bisa di-download di Play Store atau di App Store juga. Kita bisa buka aplikasinya. Kemudian di bagian sini kita bisa klik tombol atas ini yang Add. Kemudian kita kasih nama project kita, contohnya My Project. Kemudian untuk addressnya kita menggunakan broker MQTT gratisan ya. Di sini untuk broker yang saya pakai biasanya adalah broker.ifmq.com seperti ini. Kemudian untuk portnya kita pakai 1883. Ini port default dari broker MQTT. Selanjutnya yang di bagian bawah, karena kita menggunakan broker gratisan, jadi kita nggak dapat username sama passwordnya. Jadi kita bisa skip aja. Selanjutnya kita bisa klik save di bagian atas ini. Nah, sekarang udah muncul My Project. Kita bisa klik My Project. Kemudian di sini kita nanti akan menambahkan button sama teks untuk menampilkan data dari Raspberry Pi Pico-nya. Buttonnya untuk mengirim perintah dari device Android ke Raspberry Pi Pico. Untuk itu kita bisa pilih tombol plus yang ada di atas. Selanjutnya pilih button atau switch. Di sini kita kasih nama button contoh mungkin ya. Selanjutnya karena button ini akan mengirimkan data dari device Android ke Raspberry Pi Pico W, jadi kita akan masukkan ke bagian topik. Untuk topiknya di sini kita bisa buat data button. Kemudian subscribe-nya kita kosongkan karena button ini nggak mendapatkan data, cuma mengirimkan aja pakai publish. Selanjutnya kita bisa klik save. Nah, setelah itu kita bisa buat teks untuk menampilkan data yang dikirim dari Raspberry Pi Pico W-nya. Contoh, kita bisa ke Ads, pilih teks. Selanjutnya kasih nama data dari Raspi. Kemudian karena teks ini akan mendapatkan data dari Raspi, kita akan masukkan topik ke bagian subscribe-nya di sini. Contohnya di sini data string. Oke, atau mungkin kita kasih slash dulu ya, data string Idrus gitu. Jadi karena broker yang kita pakai itu broker gratisan, takutnya nanti bakal ada yang pakai topik sama ya. Jadi kita harus buat yang cukup unik. Oke, kita save. Yang buttonnya kita rubah lagi jadi data button slash Idrus. Oke, selanjutnya kita di sini sudah punya Raspberry Pi Pico jenis W. Untuk Raspberry Pi Pico ini kita sudah mendapatkan LED built-in di papan PCB-nya seperti ini. Jadi untuk percobaan LED blinking kita nggak perlu lagi pakai breadboard atau LED. Oke, selanjutnya kita bisa langsung hubungkan Raspberry Pi Pico W-nya ke komputer pakai kabel USB kayak gini. Sebelum kita lanjut, video kali ini disponsori oleh PCBWay. PCBWay merupakan pabrik percetakan PCB di China. Dengan hanya $5 saja, kalian sudah bisa pesan 10 keping PCB prototype dengan spesifikasi yang sangat berkualitas. Selain PCB, PCBWay juga menyediakan jasa CNC, 3D printing, dan laser cutting.
Jadi tunggu apa lagi? Buruan cetak PCB kamu di PCBWay. Oke, selanjutnya kita buka Tony IDE-nya, kemudian kita pilih stop atau restart. Di sini untuk Raspberry Pi Pico Way-nya sudah muncul di bagian sini. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menginstal package atau library untuk MQTT-nya. Kita masuk ke Tools, kemudian Manage Packages. Di pencarian kita bisa cari dengan kata kunci UMQTT. Nah, sekarang udah muncul, kita bisa pilih yang paling atas. Nah, di sini berhubung saya udah menginstalnya, di sini udah muncul ya untuk library yang saya install, jadi saya nggak perlu lagi install. Saya bisa skip. Kemudian untuk program MenPy ini kita bisa hapus karena kita nggak pakai. Kita bisa klik yes. Selanjutnya kita buat program baru. Untuk programnya saya udah buat di sini, saya tinggal copy paste aja seperti ini. Nah, di sini untuk library yang kita pakai ini ada untuk mesin, time, dan pin. Kemudian di sini adalah library dari MQTT-nya. Selanjutnya di bagian bawah ada function untuk menghubungkan ke WiFi. Terus di sini kita buat variabel untuk menghidupkan LED built-in. Untuk LED built-in dari Raspberry Pi Pico Way kita harus menuliskan dengan string LED seperti ini. Kemudian selanjutnya ada variabel counting. Ini yang nanti akan kita kirim ke MQTT Dash di Android-nya. Nah, di sini selanjutnya ada broker address. Kita bisa isi sesuai dengan tadi yang kita tulis di Android. Kemudian untuk ID-nya ini kita bisa bebas ya. Selanjutnya di sini saya punya topik untuk publish dengan isian data button /idrus. Sesuaikan aja sesuai dengan yang tadi kita tulis di Android. Kemudian topik untuk publish-nya data string /idrus. Nah, di sini ada function berfungsi untuk mendapatkan data dari si Android atau subscribe. Jika datanya 1, nanti kita akan menyalakan LED. Tapi jika datanya 0, nanti kita akan mematikan LED-nya. Di sini ada function untuk menghubungkan ke MQTT-nya dan ada function untuk reconnecting. Kemudian di while loop kita buat variabel counting tadi untuk menambah 1. Kemudian kita buat juga raspi data sama dengan counting. Di sini nanti kita akan publish data tersebut ke MQTT Dash di Android. Di waktu yang bersamaan kita juga subscribe data topik yang tadi kita buat di Android-nya. Oke, kemudian kita bisa simpan dan pilih di Raspberry Pi Pico Way. Kasih nama main.py. Lalu kita bisa klik run di sini. Nah, di sini untuk Raspberry Pi Pico-nya sudah terhubung ke broker dan kita bisa lihat data dari Raspberry Pi Pico-nya sudah masuk di MQTT dashboard-nya seperti ini. Nah, data yang dikirim itu per detik ya. Data counting, data dari Raspi. Selanjutnya untuk mencoba publish-nya, kita bisa klik tombol button-nya di sini. Kita klik untuk menyalakan, kemudian di konsolnya kita bisa lihat datanya 1. Jika datanya 1, maka LED on, di print di konsolnya. Selanjutnya lampu di Raspberry Pi Pico-nya akan menyala seperti itu. Kita on off. Oke, mungkin itu aja tutorial kita pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman suka dengan konten seperti ini, dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Muhammad Idrus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.